Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala akan berusia 2 tahun pada 20 Oktober mendatang. Untuk melacak tingkat kepuasan publik terhadap duet sipil ini, CSIS menggelar survei di 34 provinsi pada 8 hingga 15 Agustus lalu. Hasilnya, kepuasan atas kinerja Jokowi JK meningkat dibandingkan tahun pertama. Tingkat kepuasannya naik dari 50,6% menjadi 66,5%. Tergolong mengejutkan di saat kondisi ekonomi kita belum tumbuh seperti target yang dipancangkan pemerintah. Siapakah mereka yang puas itu? Survei CSIS lagi-lagi memberi informasi penting. Kalangan ibu rumah tangga, petani, nelayan, buruh, tukang, pedagang, pegawai swasta menyatakan kepuasan mereka. Tingkat kepuasan mereka di atas 60% hingga 72%-an. Kembali bersama Philips Vermonte dalam DBS To The Point. Mas Philips, salah satu highlights yang juga menarik untuk saya adalah soal keyakinan publik terhadap program pemerintah dalam bidang maritim. Kan ini baru terdengar ya. Jadi kenapa kali ini ada khusus soal maritim sebenarnya? Sebetulnya dalam survei yang lalu ada, tetapi lebih pada tingkat popularitas menteri yang bersangkutan dengan programnya. Popularitas menteri yang bersangkutan pada waktu itu Susi Pujastuti tinggi. Dan survei lembaga lain juga saya kira memperlihatkan hal yang sama gitu. Dan memang maritim ini yang baru. Dan mungkin ini salah satu titik di mana pada akhirnya kita juga tetap harus mempertimbangkan situasi di mana persepsi publik dengan apa yang terjadi belum tentu sama dan sebangun. Misalnya apa? Di sini tingkat kepuasan publik terhadap kepuasan publik bidang maritim cukup tinggi. Cukup tinggi, ya. Betul. Tapi kita tahu Pak Jokowi sendiri baru saja tempo hari di Danau Toba menyatakan bahwa program maritimnya berjalan sangat amat lambatnya. Belum seperti yang diharapkan. Soalnya ini dalam penelitian ada ya, memperkuat pertahanan maritim itu 73,6%. Itu komitmennya ya. Kemudian komitmen membangun infrastruktur maritim 71,2%. Kemudian komitmen mewujudkan negara maritim besar 69%. Bahwa publik yakin Pak Jokowi JK akan melakukan hal itu. Publik yakin bahwa komitmen untuk memperkuat pertahanan, mereka saya yakin bahwa komitmen itu betul dan akan dilakukan. Jadi kalau memang kita lihat kan memang ketika kampanye kan Jokowi bicara soal tol laut. Ya. Kemudian Jokowi juga bicara soal poros maritim bukan? Poros maritim. Dan hal seperti itu sudah menjadi pengetahuan publik. Ya. Lalu kemudian mereka melihat kemungkinan atau probabilitas bahwa itu berjalan. Iya, dan ada beberapa quick wins ya kan? Ada beberapa quick wins, betul. Penangkapan kapal ilegal dari luar negeri yang dibakar dan lain-lain. Penenggelaman dan itu konsumsi publik yang yang dilihat secara kasat mata gitu. Tapi itu kan juga ada persoalan-persoalan lain gitu. Persoalan diplomatik, persoalan hukum dan seterusnya. Betul. Tetapi quick wins-nya sudah tercapai. Bahwa kelihatan pemerintah ini berusaha akan tegas terhadap para pelanggar wilayah kita, khususnya adalah para penangkap ikan ilegal dari negara lain gitu. Dan itu kan sebetulnya cermin dari kemampuan aparat kita melindungi wilayah. Betul. Ya kan, TNI Angkatan Lautnya, Bakamlanya, dan lain-lain gitu. Sehingga itu dilihat publik sebagai satu kesatuan. Bahwa ada visi maritim dunia, lalu ada quick wins dan display terhadap publik terkait penangkapan ikan ilegal ini. Tetapi memang diksi Jokowi tentang tol laut, tentang poros maritim, kemudian kita sudah lama memunggungi laut, itu adalah diksi yang sangat umum kan. Lalu kemudian ditambah dengan penampilan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti yang kemudian sangat aktif termasuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal plus ada kenaikan produksi ikan bukan? Kenaikan pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan ini. Ya. Ya, saya kira itu sesuatu yang sebelum pemerintah ini tidak dieksplor dan tidak dijadikan prioritas gitu. Ada Kementerian Kelautan sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Tetapi mungkin resources, sumber daya, perhatian, dan narasi itu baru secara kompak diberikan sejak pemerintahan Pak Jokowi JK gitu. Sehingga
narasinya bisa lebih dibangun. Tapi ujungnya mestinya ya, kalau mau supaya betul-betul hasilnya nyata, orang tidak akan perlu ribut harga daging naik. Karena ikan banyak, bukan? Ya. Harga daging ayam naik, atau harga daging sapi atau impor sapi naik karena ada ikan, bukan? Sebetulnya kan ujungnya harus ada di sana. Ya. Dan yang menarik kan begini, bahwa mungkin ini baru pertama kalinya juga ada visi besar maritim dunia dan lain-lain. Itu dampaknya bisa dirasakan langsung oleh orang yang di level yang paling kecil. Ya. Misalnya nelayan. Betul. Kalau kita tanya ketika penenggelaman penangkapan kapal-kapal itu di perairan Maluku, di dekat Pulau Sabang di sana, itu saya pernah waktu itu baru-baru kebijakan penangkapan ya. Saya kebetulan berkunjung ke Ambon dan sekitarnya. Itu nelayan itu bisa mengkonfirmasi bahwa sejak tidak adanya lagi kapal-kapal ilegal yang besar-besar di negara lain, tangkapan ikan mereka jadi lebih banyak juga gitu. Dan walaupun volumenya tetap kecil, tapi dampaknya langsung dirasakan. Artinya survei ini juga mencakup responden nelayan, bukan? Random, dan tapi ada juga nelayan di penjelasan survei kami ada profil respondennya ada. Ada nelayan, ada tukang, ada juga kelas menengah tentu saja, ibu rumah tangga, pedagang dan lain-lain. Oke, Mas Philip, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.